Sebenarnya ada nggak sih cara memulai PDKT atau cara mengawali PDKT agar berhasil serta terhindar dari PDKT ditolak? Yuk kita bahas. Hai semuanya, saya Herul, selamat datang di channel One Motivate. Pada konten kali ini kita akan membahas mengenai hal yang perlu dipahami sebelum melakukan PDKT agar PDKT bisa berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi ada satu main hack yang bisa membantu kita saat mau melakukan PDKT. Main hack ini sangat penting untuk kita pahami sejak awal sebelum melakukan PDKT. Bertujuan agar kita bisa menyikapi PDKT dengan baik. Sebab banyak PDKT gagal, tapi lebih banyak PDKT berhasil. Simak baik-baik konten kali ini biar lebih paham. Main hacknya bernama Abundance Mindset, artinya pola pikir berkelimpahan. Tapi sebelum membahas hal tersebut, saya jelaskan terlebih dahulu. Saat kamu memulai PDKT untuk mencari pacar, mencari istri, mencari suami, atau untuk menjalin hubungan yang serius, pahamilah hal ini. Jangan karena terlalu sibuk mendekati Ryan, kamu menjadi buta dan tidak sadar kalau si A, si B, si C itu sebenarnya tertarik sama kamu. Sekali lagi, jangan hanya karena mendekati si dia, kamu jadi buta dan mengorbankan banyak hal yang semestinya mudah kamu dapatkan atau belum sadar bahwa sebenarnya banyak cewek yang punya ketertarikan sama kamu. Perlu diakui secara umum, kesalahan kita saat PDKT dan jatuh cinta adalah mengalami semacam sindrom yang namanya Sis the One Syndrome. Merasa si dia adalah satu-satunya yang diciptakan Tuhan hanya untukku. Pokoknya tidak mau sama yang lain, harus sama dia. Secara tidak sadar, ini adalah langkah awal yang bisa mengarahkan kamu menjadi budak cinta. Kamu pasti akan rela dipermainkan serta melakukan apapun buat mendapatkan si dia. Bahkan melakukan berbagai pengorbanan. Pengorbanan yang seharusnya tidak perlu kamu lakukan. Pengorbanan yang menciptakan pola pikir bawah sadar kalau si dia itu posisinya lebih tinggi dari kamu. Akibatnya, kamu bisa dimanfaatkan habis-habisan. Entah menjadi tempat curhat, jadi driver pribadi yang siap sedia mengantar dia kemana saja, bahkan menjadi ATM berjalan untuknya. Akhirnya, batinmu tersiksa karena terus mengejar si dia yang notabene tidak ada hati sama kamu. Emang mau? Percayalah, menjalin hubungan dengan seseorang yang punya ketertarikan dan rasa suka yang sama dengan kamu, itu jauh lebih enak, jauh lebih nyaman, dan jauh lebih langgeng daripada cinta yang bertepuk sebelah tangan. Nah, untuk itulah pentingnya kamu memahami tentang hack mind, abundance mindset, artinya prinsip berkelimpahan. Biar cintamu tidak buta atau bertepuk sebelah tangan. Sederhananya, dengan kamu memahami tentang hack mind ini, akan membuat kamu sadar kalau manusia di muka bumi itu banyak, gak cuma satu. There is not only one person in this world. Faktanya, ada 7 miliar manusia di muka bumi ini. Dengan memahami hack mind abundance mindset ini, PDKT kamu bisa lebih nyaman. Tidak perlu takut ditolak, tidak perlu takut melepaskan cewek toksik yang suka memanfaatkan dengan alasan cinta, serta tidak perlu posesif berlebih, apalagi sampai jadi budak cinta. Satu hal yang perlu kamu ingat, mindset berkelimpahan di sini bukanlah hack mind yang menganjurkan kamu PDKT sama banyak orang atau punya banyak pacar dalam waktu bersamaan. Itu malah bikin kamu turun kelas, jadi playboy atau playgirls kampungan. Bagi seorang high value man atau high value woman, mindset berkelimpahan itu hanya akan dipakai buat hal yang penting. Menenangkan pikiran biar tidak galau berlebih saat PDKT ditolak. Tidak overthinking sama dia saat PDKT kamu gagal. Ini biar PDKT kamu lebih nyaman, lebih santai, jadi tidak perlu khawatir gagal, apalagi takut ditolak. Takut melepaskan cewek toksik dengan alasan cinta, takdir Tuhan. Sehingga tidak usah posesif berlebihan, apalagi menjadi budak cinta. Dengan memahami mindset berkelimpahan, kamu akan paham saat kita sudah berusaha mendekati, ternyata si dia tidak ada respon balik, ya sudah, tidak perlu baper. Tidak usah sakit hati, apalagi depresi. Kita bisa ambil opsi untuk PDKT sama orang lain yang menunjukkan tanda ketertarikan kepada kita. Yang terpenting, yang harus kamu ketahui bahwa sebenarnya mindset berlimpah atau abundance mindset itu tidak hanya bisa digunakan saat berhadapan tentang urusan cinta, tetapi juga bisa tentang pekerjaan, passion, hobi, atau perjuangan. Saat kamu mulai menguasai abundance mindset ini dan menjadikannya sebagai acuan saat kamu menghadapi berbagai tantangan hidup, misalnya kalau ditolak cewek saat PDKT, kamu akan santai saja.
tidak menjadikannya masalah bagi kamu. Karena kamu masih punya pekerjaan, fashion, hobi, dan satu perjuangan yang bisa mengalihkan pandanganmu dari kebodohan cinta terhadap si dia yang menolak kamu tadi. Intinya, kamu masih punya banyak hal yang bisa dikerjakan di dunia ini. Sebab cinta ditolak bukanlah akhir dari dunia. Kesimpulannya, main hack yang benar saat PDKT sama seseorang adalah kamu harus sepenuhnya sadar kalau si dia bukanlah satu-satunya manusia di muka bumi ini. Selalu terapkan mindset berlimpah atau abundance mindset dalam seni kehidupan kamu. Selalu ingat kalau selalu ada banyak cewek lain di luar sana yang pasti punya ketertarikan sama kamu. Serta tidak lupa untuk selalu meningkatkan kualitas diri dengan cara disiplin serta fokus pada impian, pekerjaan, dan jalan perjuanganmu. Dengan begitu, dijamin akan banyak orang, cowok atau cewek, yang tertarik dengan kualitas diri kamu. Silakan tuliskan pelajaran apa yang sudah kamu dapatkan dari konten kali ini, serta berkomentar pula mengenai pembahasan apa yang sebaiknya kita bahas pada konten berikutnya. Mari terus berjuang, berkembang, dan bertumbuh bersama setidaknya 1% setiap harinya. Kamu sudah di jalur yang tepat, kamu pasti bisa. Semangat!